Shalom sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Yang kali ini kita masuk pelajaran yang ketiga untuk pelajaran Sekolah Sahabat triwulan yang ketiga di tahun 2020. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita ialah Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagian hambamu dan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Kiranya kami boleh berikan pengertian sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Yang mendasari pelajaran kita diambil dari Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Ini adalah ayat hafalan kita sepanjang sepekan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudaraku, kita akan melihat konsep Yesus, pandangan Yesus sehubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kala kita salah melihat dan menilai orang-orang di sekitar kita oleh karena kita hanya berusaha melihat dari kacamatanya diri kita sendiri. Kali ini kita akan diajar untuk melihat orang lain dari kacamata Yesus Kristus. Bagaimana Yesus melihat orang? Dia melihat semua orang dengan penuh simpati. Bahkan dia menganggap semua orang layak untuk diselamatkan. Setiap orang berharga dan unik bagi Yesus. Saat ini mari kita belajar bersama-sama memperlakukan orang lain dengan cara Yesus Kristus. Dengan 5 poin penting yang akan menjadi pembahasan kita. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu memimpin orang lain. Markus 8 ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saudara, ini adalah keajaiban khusus dalam banyak hal. Mengapa? Oleh karena mujizat ini agak berbeda. Kenapa berbeda? Coba kita lihat langkah demi langkah mujizat ini terjadi. Yang pertama, beberapa teman membawa orang buta kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan sahabat mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus membawa orang buta ini ke samping. Kenapa dia harus bawa ke samping? Ada maksudnya. Yang ketiga, setelah sentuhan pertama, dia bertanya kepada orang buta ini, "Apakah engkau melihat sesuatu?" Yang keempat, orang buta ini, dia melihat sesuatu. Bahkan dia melihat manusia seperti pohon-pohon. Kemudian yang kelima, Yesus harus melakukan sentuhan kedua. Dan sentuhan kedua ini membuat orang yang buta ini pulih total. Oh saudaraku, luar biasa. Orang buta itu memang tidak percaya kepada Yesus, tetapi sahabat-sahabatnya percaya dengan mujizat yang Yesus akan buat. Yesus menggunakan 2 kali sentuhan untuk menyembuhkan orang buta ini. Ada 2 pelajaran penting yang perlu kita bawa pulang dari poin yang pertama ini. Pelajaran pertama, banyak orang tidak akan datang kepada Yesus kecuali ada seseorang yang beriman yang membawanya kepada Yesus. Dan bisa saja itu adalah saudara, itu adalah saya. Pelajaran yang kedua, kadang-kadang kita harus mendapatkan sentuhan yang kedua dari Yesus sehingga mata kita boleh dicelekkan, sehingga pandangan kita jelas, kita tidak melihat orang lain seperti pohon-pohon. Saudara, banyak orang yang masih melihat orang di sekitarnya seperti pohon-pohon. Artinya mereka itu tidak layak untuk diselamatkan. Perlu jamahan yang kedua dari Yesus sehingga pemulihan total menjadi bagian saya dan saudara. Poin yang kedua, menerima semua orang. Yohanes 4 ayat 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Ada apa dengan daerah Samaria? Hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria cukup tegang pada zaman Yesus. Bahkan orang Yahudi biasanya akan mengambil jalan memutar pergi ke Yudea, ke Galilea. Mereka tidak mau melalui
tanah orang-orang Samaria. Nah lihat, tapi Yesus, dia melihat melampaui ras, Yesus melihat melampaui budaya, bahkan Yesus melihat orang melampaui jenis kelamin dan agama. Dia tahu bahwa ada orang-orang Samaria yang membutuhkan keselamatan, jadi misinya ialah untuk membawa mereka kepadanya. Saudara, ketika kita melihat orang lain dari simpati yang Yesus sudah tunjukkan, semua penghalang akan diruntuhkan. Maka tidak ada lagi pemisahan. Mereka tidak akan kita pandang dari mata sebelah bahwa mereka tidak layak untuk diselamatkan. Kita akan melihat mereka bahwa mereka adalah warga yang potensial untuk dibawa ke dalam kerajaan sorga. Kita mungkin tidak membagikan sesuatu atau tidak menerima ide-ide politik dari mereka, tetapi ingat, mereka adalah warga kerajaan sorga, di mana kita perlu tunjukkan simpati kita yang mendalam seperti yang ditunjukkan oleh Yesus kepada wanita Samaria, bahkan kepada semua orang Samaria. Tantangan untuk saya dan saudara, bagaimana kita melihat orang yang di sekitar kita? Apakah kita masih bersifat eksklusif? Hanya saya, hanya kami yang layak untuk diselamatkan, sedangkan mereka tidak layak untuk diselamatkan. Mari kita melihat dari kacamata Yesus Kristus, bahwa semua orang adalah warga yang potensial bagi kerajaan sorga. Poin yang ketiga, bersahabat. Yohanes 1 ayat 41, firman Tuhan berkata seperti ini. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Mesias artinya Kristus. Nah, ketika Yesus mengucapkan selamat tinggal kepada para muridnya, dia meminta mereka untuk mengkhotbahkan Injil di daerah-daerah yang potensial. Kenapa saya katakan potensial? Karena dalam hal ini Yesus mengajak kita di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Jadi ada lingkaran pengaruh yang perlu kita buat di dalam menyampaikan Injil. Yang pertama, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Andreas adalah contoh dalam metode ini. Mengapa? Pertama, Andreas dia memberitahu saudaranya tentang Yesus. Oh, inilah Mesias, inilah Kristus. Dia sampaikan kepada saudaranya. Kemudian dia juga berteman dengan seorang pemuda Samaria, dan Yesus membuat juga mujizat besar melalui dia. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Dan dia akhirnya membagikan Injil kepada orang-orang asing. Ini orang asing ini sama dengan ke ujung bumi, karena dia membagikan Injil kepada orang-orang Yunani, dan orang-orang Yunani mencari Yesus lewat kehidupan Andreas. Saudara, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai 26 mencatat akan kisah ini. Kita dapat belajar dari metode yang efektif untuk membawa orang lain kepada Yesus dari contoh Andreas, dengan membangun satu pola di mana kita perlu datang kepada lingkaran yang lebih dekat, keluarga kita. Kemudian mulai lebih jauh, tetangga kita mungkin. Orang-orang yang sudah lebih jauh, bahkan kita diajak untuk pergi ke seluruh dunia. Dan itu adalah tugas saya dan saudara. Poin selanjutnya yaitu memperlakukan orang lain dalam cara yang khusus. Markus 12 ayat yang ke-34 berkata seperti ini. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang sulit, atau dengan kata lain, orang-orang yang sulit untuk bagi kita, sulit untuk kita dekati. Bagaimana Yesus memperlakukan mereka? Saudara, Yesus adalah contoh yang terbaik di mana kita boleh ikut langkah-langkahnya di dalam mendekati semua orang.
Dia mendengarkan mereka dengan cermat. Dia bertanya kepada mereka. Dia mengungkapkan kebenaran mereka secara bertahap. Dia memenuhi keinginan hati mereka. Bahkan dia melihat potensi yang mendalam di dalam diri mereka, bahkan dari mereka yang paling hina sekalipun. Dia tidak menganggap siapapun di luar jangkauan Injil. Semua perlu dijangkau dengan Injil. Dia melihat refleksi kemuliaan penciptaan ada dalam diri setiap orang. Bahkan dia mengangkat pikiran mereka sehingga mereka dapat menemukan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Melihat orang lain melalui mata Yesus, saudaraku, itu berarti kita semua akan melihat orang-orang di sekitar kita bahwa mereka adalah warga kerajaan sorga, calon kerajaan sorga, dan akan memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang Yesus sudah tunjukkan. Dan untuk menjadi saksi yang berhasil, saudaraku, kita harus terus meminta pimpinan kuasa Roh Kudus sehingga membuat penglihatan kita seperti penglihatan Yesus. Kita akan melihat dengan cara yang benar kepada semua orang. Mereka adalah warga kerajaan sorga. Siapapun mereka, orang-orang yang sulit sekalipun, orang-orang yang paling hina sekalipun, mereka adalah warga kerajaan sorga. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengambil keuntungan dalam setiap peluang. Dalam arti positif, Wahyu pasal yang ke-38 berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudaraku, Tuhan membuka pintu dan memberi kita kesempatan untuk membagikan Injil kepada orang lain. Anda boleh lihat dari contoh Filipus. Filipus digunakan Tuhan. Dari satu tempat tiba-tiba secara ajaib dia boleh tiba di tempat yang lain untuk meyakinkan seseorang. Allah menggendong Filipus ke tempat tertentu untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia yang sedang membaca akan lembaran kitab Yesaya. Dia membutuhkan orang lain untuk menuntun dia, sehingga lewat Roh Kudus membawa Filipus kemudian bertemu dengan orang-orang yang potensial untuk diselamatkan. Mereka layak untuk diselamatkan. Saudara, tanpa kita sadar, ada saja malaikat-malaikat yang tidak terlihat dengan kasat mata. Mereka sedang memimpin saya dan saudara kepada orang-orang yang reseptif untuk dimenangkan. Ingatlah bahwa Roh Kudus akan tuntun kita kepada mereka seperti halnya Filipus secara ajaib. Bahkan dia akan gunakan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saudaraku, kita harus mohon supaya Tuhan memberi kita hikmat sehingga semua kesempatan-kesempatan yang dia berikan kita boleh pahami. Kita diberikan mata rohani yang jelas seperti halnya Yesus, sehingga kita mampu untuk melihat, oh ternyata inilah kesempatan, inilah peluang bagi saya untuk menyampaikan kabar selamat kepada orang lain, kepada siapapun dia. Tuhan mau gunakan saya dan saudara secara ajaib pergi ke tempat-tempat tertentu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Nyonya White di dalam buku Our Father Cares Februari 17, Yesus datang dalam kontak pribadi dengan manusia. Dia tidak berdiri menyendiri dan terpisah dari mereka yang membutuhkan bantuannya. Dia masuki rumah-rumah manusia, menghibur orang yang berkabung, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan mereka yang jatuh, dan terus berbuat baik. Dan jika kita mengikuti jejak Yesus, kita harus melakukan apa yang dia lakukan. Kita harus memberi bantuan kepada semua orang sama seperti yang Yesus sudah lakukan. Akankah kita melakukan apa yang Yesus sudah lakukan? Melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa semua orang adalah warga kerajaan sorga. Mereka yang lemah perlu dibantu, mereka yang membutuhkan sokongan,
perlu kita perhatikan, dan semua orang yang ada di sekitar kita adalah warga kerajaan sorga, di mana kita yang adalah pengikut Yesus yang sejati perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Tarik simpati mereka dan bawa mereka kepada Yesus. Marilah saudaraku, kita melihat orang lain dari penglihatan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kuasa Roh Kudus akan memperjelas akan pelajaran yang sudah kita ringkaskan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, terus memperjelas akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Tolonglah kami agar kami boleh memiliki mata rohani yang jelas seperti cara memandangnya Yesus. Kami akan melihat semua orang, mereka adalah warga kerajaan sorga yang layak untuk diselamatkan. Kami adalah saksi yang siap menyaksikan keselamatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau akan perjelas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Dan jangan lupa bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada sesama jika saudara merasa ini menjadi berkat bagi saudara. Shalom, sampai bertemu